Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyatu wal ishrun. Ini maqalah yang ke-21. Qala Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullahu ta'ala. Berkata Muhammad bin Ad-Dawri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Syakiya iblisu bi khamsati asya'a, kata beliau ini. Syakiya iblis, iblis itu celaka bi khamsati asya'a, sebab 5 perkara. Jadi iblis itu sampai dilaknat oleh Allah itu, bahkan nanti di neraka itu ya khalidina fiha, sudah abadan. Itu sebab 5 perkara. Apa saja ini yang menyebabkan iblis itu celaka sampai dilaknat oleh Allah? Yang pertama adalah lam yukirro bidzambi. Dia tidak mengakui dosanya. Maka orang jelek-jelek, orang yang berdosa itu yang enggak mengakui dosanya. Orang yang terlanjur berbuat dosa, kemudian tidak mengaku berdosa, apalagi tidak pernah mengaku bersalah. Ya seperti kalau misalnya ada sudah tahu tertangkap basah misalnya ya, melanggar, kemudian dia menolak, padahal bukti sudah ada, saksinya ada, misalnya ada rekam CCTV-nya, masih menolak, ini kan greget no maksudnya. Nah demikian itu yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah itu. Satu, tidak merasa berdosa, tidak mengakui, lam yukirro bidzambi, tidak mengakui dosanya. Kemudian yang kedua yaitu walam yalum nafsahu, walam yandam. Jadi kalau kalimat kemasukan lam itu mesti berakhir di sukun ya. Itu lam itu termasuk amil jazm. Jadi kalau ketemu
kalimat ketemu lam itu mesti disukun. Contoh lek teng Quran lam yalid wa lam yulad. Mboten lam yalidu dari lam yalid misalnya. Yang kedua walam yandam. Nadama yandam, walam yandam, dan dia tidak menyesal, tidak bersedih, tidak menyesal atas dosanya itu, ala dzambihi, atas dosanya, dia tidak menyesali dosanya. Maka termasuk yang memperberat dosa itu terlanjur berbuat dosa dan sudah nggak mengakui, nggak menyesal sama sekali. Walam yalum nafsahu, dan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lebih-lebih sudah gak menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain. Dia yang bersalah, orang lain yang disalahkan misalnya. Wah, ini lebih parah. Nah, bedanya nanti dengan Nabi Adam. Nabi Adam sama berbuat dosa, tapi Nabi Adam beliau menyesali dosanya, mengakui, menyesal. Maka Nabi Adam walaupun berdosa tetap disayang oleh Allah. Nah ini. Tapi iblis, wah ini dilaknat oleh Allah. Sudah gak mengaku, tidak ada penyesalan sama sekali. Yang ketiga yang menyebabkan iblis itu celaka, walam yalum nafsahu, tadi tidak menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain. Bahkan naudzubillah. Jadi orang kalau selama itu mengaku itu pasti orang masih memaafkan. Misalnya kalau anak bersalah, marahi orang tuanya, itu pasti orang tuanya akan dulu kalau dia merendah, mengaku, menyesal ya. Atau tidak hanya orang tua, siapa saja. Tapi kalau sudah nggak mengaku, bahkan tidak ada penyesalan, menyalahkan orang lain. Saya begini ya karena disalahkan orang lain. Itu penyebab setan atau iblis itu celaka. Walam yalum nafsahu, walam ya'zam ala taubati, dan dia tidak ada niatan untuk bertaubat, tidak ada rencana, tidak ada niat untuk bertaubat. Itu iblis. Penyebabnya celaka, dilaknat oleh Allah. Tidak ada niatan untuk taubat, gak ada. Wah, ini tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Wa qanata min rahmatillah, dan putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi tidak berharap kepada rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Ya seperti orang terlanjur berbuat dosa, kemudian terlanjur berbuat salah, mesisan, nah itu putus asa. Atau apa biasa ada ungkapan wis kadung kecelup mesisan, lah ini. Itu putus asa dari rahmat Allah. Ini yang menyebabkan iblis celaka. Bahkan kalau iblis itu gelarnya laknatullah, dilaknat oleh Allah. Kalau Nabi Adam kan alaihissalam, beliau doakan agar senantiasa mendapatkan keselamatan. Wasa'ida Adamu bi khamsati asya'a. Sebaliknya Nabi Adam itu bahagia sebab 5 hal. Jadi kalau iblis itu tadi celaka sebab 5 hal,
Lah yang dimusuhi, yang disesatkan Nabi Adam itu bahagia sebabnya 5 hal juga. Wa sa'ida Adamu bi khamsati asya. Nabi Adam itu mendapatkan kebahagiaan sebab 5 hal pula. Yang pertama yaitu aqarra bidzambi, beliau mengakui dosanya. Aqarra mengakui bidzambi, dengan dosa yang terlanjur beliau lakukan beliau mengaku. Napa pengakuan Nabi Adam ketika berdosa itu beliau mengakui, berdoa, Rabbana dzolamna, ya Allah memang kula niki dzalim punan, saya telah berdosa. Dzolamna anfusana, kami telah mendolimi diri sendiri, menyalahkan dirinya. Yang pertama aqarra bidzambi, beliau mengakui dosanya. Kemudian yang kedua yaitu wanadima alaihi, menyesali dosanya. Tidak hanya mengakui saja, mengakui kemudian menyesal. Karena ada orang mengakui, ya aku pelakunya, kata opo lah, ini yang mengakui juga tapi gak ada penyesalan. Nah ini enggak, mengakui kemudian menyesali. Jadi ada orang yang mengakui kemudian karena kesombongannya, baik, yaitu nanti sama dengan iblis tadi. Ada plusnya sebenarnya, mengakui sudah bagus, mengaku, tapi kemudian aku pelakunya, gak terima lah itu. Ini sama dengan iblis tadi. Tadinya mestinya bagus mengakuinya, tapi harus dilanjutkan wanadama atau wanadima alaihi, menyesali dosanya. Maka beliau dalam satu riwayat itu, beliau setelah terlanjur berbuat dosa itu, ketika dilarang mendekati buah pohon khuldi yang disebut oleh setan ini pohon khuldi, Allah tidak menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Tapi iblis terus merayu, menyesatkan, sampai Nabi Adam ya terjerumus juga. Lah itu Nabi Adam kemudian menyesal. Itu menangis gila 1000 tahun Nabi Adam itu sudah menangis terus, tidak pernah lihat ke langit, ke atas itu, malu. Nah ini menyesal. Maka syaratnya taubat itu adalah an-nadmu, ada penyesalan. Wala ma nafsahu, beliau menyalahkan dirinya sendiri. Wala ma nafsahu, dan menyalahkan dirinya, enggak menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan dirinya. Nah, ini yang menyebabkan Nabi Adam ya berdosa tapi dapat kebahagiaan, diampuni oleh Allah walaupun diusir oleh Allah. Itu karena ya harus begitu, diusir dari surga, tapi Nabi Adam berarti masih dibekali, diusir disangoni. Nah, kalau iblis kan enggak. Jadi Nabi Adam itu karena salahnya dan harus dikeluarkan dari surga, tapi masih disayang oleh Allah. Ibaratnya masih dibekali, diusir tapi disangoni lah. Wala manafsahu wa asro'a fit taubati, dan Nabi Adam itu segera bertaubat. Makanya kalau orang terlanjur berbuat salah, segera bertaubat, segera beristighfar. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kejelekan itu, kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Kalau dalam hadis yang lain itu
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau terlanjur berbuat dosa, segera ikuti dengan kebaikan. Segera berbuat baik. Tamhuha, maka dia akan menghapus dosa-dosa itu. Jadi itu karena setiap orang nggak mungkin benar terus. Mungkin ada salahnya, ada keplesetnya. Perjalanan ada nyasarnya, lah ini segera kembali mengikuti jalan yang lurus, segera berbuat baik. Nah, ini menghapus dosa-dosa. Wa asro'a fit taubati, segera bertaubat. Walam yaknut min rahmatillah, dan Nabi Adam itu tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Maka Nabi Adam berdoa terus, doa yang ini biasanya pakai diabadikan dalam Quran, biasanya dalam pujian. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, ini doanya Nabi Adam. Ini di setiap daerah dilakukan macam-macam. Rabbana dzolamna, ya Allah sungguh kami telah berbuat dolim. Anfusana, pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ya Allah jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberi rahmat, tidak mengasihi kami. Lanakunanna minal khosirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini doanya Nabi Adam yang terus menerus dibaca sampai kemudian Allah menerima taubat beliau ini. Ini biasanya disebut istighfarnya Nabi Adam nih. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, kita baca setelah ini 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam ini doanya merangkum yang tadi. Beliau mengakui dosanya, menyalahkan dirinya sendiri, segera mohon ampunan kepada Allah. Jadi beliau selalu meminta rahmat kepada Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi beliau tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini yang membedakan iblis dengan Nabi Adam. Sehingga iblis mendapat laknat Allah, Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan, ampunan dari Allah. Nah, ini kalau di musola atau di Lampung kamu dilakukan. Jawa Barat berbeda lagu nih. Kalau Jawa Barat ini khas. Biasanya lagu nih ya nopo sampai lali. Robbana ya Robbana dzolamna anfusana. Kalau wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, itu Jawa Barat. Ya, jadi musola Ibaratwan itu lagu ini ngoten pujian. Nah, kalau Jawa Timur Robbana ya Robbana. Nah, lagu ini siji. Sarang-sarang kita napa kita wae sarang-sarang. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wonten pujiane macane mboten khosirin. Minal qasirin wae qaf. Lah ini kula tampilaken tulisan iki mangke maca wae kha. Celek wae qaf beda malih artine. Lanakunanna minal khosirin, orang-orang yang rugi. Biasanya kan Robbana
dolamna angpusana wa illam takfir lana wa tarkamna lanakunanna minal qasirin. Qasirin artinya kuntet, orang-orang yang kuntet. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, pasti kami jadi orang-orang yang kuntet. Mboten napa-napa, tapi biasa, kurang tepat. Masih puret di akhirat nanti. Ini kula tampilaken tulisane macane pun keliru. Bedane sing ngaji sampe enggak. Pujian mbah-mbah kula biyen ngoten lanakunanna minal khosirin. Khosirin minal khosirin. Nah ini doanya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam. Wonten setunggal hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ini Rasulullah bersabda, innal abda idza i'tarafa bidambihi, sesungguhnya seorang hamba jika dia mengakui dosanya, summa taba, dia tahu dia berdosa, kemudian summa taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah pasti menerima tobatnya. Jadi memang penghapus dosa ya bertobat. Jadi dosa sebesar apapun bertobat akan diampuni oleh Allah. Karena Allah adalah At-Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat. Jadi syarat taubat itu kalau dosa itu hubungannya dengan Allah, ini pernah kita sampaikan apa? Satu, menyesal, nadama tadi. Kemudian yang kedua adalah memohon ampunan kepada Allah, dan yang ketiga itu berjanji, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Itu 3 syaratnya. Tapi kalau dosa terkait dengan hak adami, haknya manusia, telah mendolimi orang lain, maka 3 tadi ditambah 1, yaitu mengembalikan barang kalau itu terkait barang orang lain, kalau terkait menyakiti ya meminta ridhonya, meminta maaf pemiliknya, meminta maaf pada orang yang dizolimi. Nah ini, maka dosa kepada yang berkaitan dengan hakul adami lebih berat karena syarat taubatnya tambah 1. Jadi kalau ada pemberkasan itu mesti kalau kepada Allah cukup 3 lembar, ini 4 lembar berkasnya. Terakhir hadis Nabi ini yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Imam Baihaqi, ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Nabi bersabda, man akhto'a khoti'atan, barang siapa yang terlanjur berbuat kesalahan, khoto', wa adna badamban, dan terlanjur berbuat satu dosa, summa nadima fahuwa kafaratuhu, summa nadima, kemudian dia menyesali kesalahannya, fahuwa kafaratuhu, maka penyesalannya itu adalah menjadi kafarat bagi dosanya, penghapus dosa itu ya penyesalan itu. Dan itu mudah-mudahan kita semua ya dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa. Kalau terlanjur kemudian menjadi orang yang mengakui, menyesali, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.